Pada saat kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, bahwa kita dan seluruh umat Islam yang datang dari berbagai negeri, suku bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan mazhabnya juga banyak berbeda. Tapi menariknya, mereka berputar dengan arah yang sama, dengan jumlah putaran yang sama juga. Dan titik pusaran yang dikelilingi adalah satu titik saja, yaitu Ka'bah. Artinya itu kan satu pendidikan ilahi. Seharusnya pada saat kita bertawaf, kita saat itu berikrar di hadapan Allah untuk menanggalkan pakaian perpecahan, pakaian permusuhan, pakaian perselisihan. Kita ganti dengan pakaian persatuan, pakaian ukhuwah, pakaian persamaan di antara saudara, persamaan hak maupun kewajiban. Nah, jadi begitu kita minum air zam-zam, mestinya kita berikrar, ya saat air zam-zam ini masuk melalui mulutku, melalui daripada tenggorokan kerongkonganku sampai bersemayam di dalam perutku, ya Allah, mulai hari ini jangan ada lagi makanan dan minuman yang haram yang masuk bersemayam di dalam tubuhku. Nah, jadi artinya kan minum air zam-zam bukan sekedar minum. Kalau sekedar minum, kita bisa beli di Condet, banyak orang jual air zam-zam. Waktu di sana pernah kena COVID, Habib? Enggak, kita enggak. Kita sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat. Hanya kita pernah mengajukan izin umroh pada saat COVID. Tapi nggak trauma kan, bilang sehat ya? Semakin tinggi tingkatan, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kalau di tingkat Bapas mungkin 2-3 hari minta izin selesai. Kalau tingkat Kanwil kan bisa seminggu, 2 minggu. Kalau tingkat menteri mungkin bisa sebulan. Asal jangan setahun aja. Kalau setahun. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Umroh boleh. Kalau umroh alasannya apa? Oh, ini kan ritual keagamaan. Selama alasannya masuk di akal, atau kita mau keluar kota untuk apa? Berobat umpamanya. Karena di Jakarta nggak ada rumah sakit yang menangani ini. Saya harus di rumah sakit. Boleh, nggak ada masalah. Tapi semua harus pakai proses perizinan. Bib, ngomong-ngomong umroh, Bib, insya Allah ya, 2 hari setelah interview ini dilakukan, saya mau umroh, Bib. Alhamdulillah. Ya, jadi apa nasihat umroh makbulah? Ya, insya Allah. Apa nasihat Habib kepada umat yang barangkali mau umroh? Kalau haji kan nanti. Iya. Tapi kalau umroh, apa yang Habib nasihatkan atau Habib doakan? Biasanya kita kalau berhadapan dengan jamaah umroh yang ingin melaksanakan umroh, di samping yang kita ingatkan kepada mereka untuk tidak melanggar aturan-aturan ibadah umrohnya, tapi selalu kita dorong juga untuk mereka bertafakur dan tadabbur, merenungkan dan memikirkan serta menghayati setiap perilaku mereka di dalam manasik umroh. Contoh, kenapa sih mereka mengelilingi Ka'bah? Kenapa sih mereka harus sa'i? Kenapa sih mereka harus cukur rambut? Nah, tentu kan di sana ada makna khusus. Kalau secara syariat ya memang kita lihat cukur rambut selesai berarti tahallul. Tapi kan di balik itu kan ada makna, ada makna yang tersirat. Contoh, pada saat kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, kan semestinya kita perhatikan bahwa kita dan seluruh umat Islam yang datang dari berbagai negeri. Dan itu mengelilinginya tuh melawan arah jarum jam dari kanan. Kalau sekarang yang kita lihat saat umroh itu, saat tawaf itu dari berbagai negeri, suku bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan mazhabnya juga banyak berbeda. Tapi menariknya mereka berputar dengan arah yang sama, nggak ribut, dengan jumlah putaran yang sama juga. Dan titik pusaran yang dikelilingi adalah satu titik saja, yaitu Ka'bah. Artinya itu kan satu pendidikan ilahi. Allah memberikan pendidikan kepada umat Islam bahwa engkau ini dari berbagai dunia, dengan berbagai suku, dengan berbagai budaya, engkau sebetulnya harus bergerak sama, seiring selangkah melangkah untuk menuju satu titik. Satu titik itu adalah ridha Allah.
Oke. Yang kemudian dilambangkan dengan titik Ka'bah tadi. I see. Nah, seharusnya pada saat kita bertawaf, kita saat itu berikrar di hadapan Allah untuk menanggalkan pakaian perpecahan, Oke. pakaian permusuhan, pakaian perselisihan. Kita ganti dengan pakaian persatuan, pakaian ukhuwah, pakaian persamaan di antara saudara, persamaan hak maupun kewajiban. Nah, itu kan makna yang mesti kita ambil dari tawaf. Nah, begitu juga nanti dari minum air zam-zamnya, apa sih yang bisa kita ambil? Begitu juga dari sa'inya antara Safa dan Marwah, begitu juga dari tahallulnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Artinya jangan kita hanya mempelajari soal syarat, rukun, adab, wajib. Kalau itu kan hanya untuk keabsahan. Tapi untuk mengambil hikmah dari ibadah kita, perlu juga kita merenungkan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan itu sebenarnya setiap orang punya perenungan masing-masing. Betul. Dan bisa jadi satu orang mendapatkan sesuatu yang nggak didapat oleh yang lain. Dan perenungan-perenungan itu sangat penting, bisa menjadi sumber sugesti kita ke depannya. Nah, jadi kita tahu, oh kenapa saya umroh, oh kenapa saya minum air zam-zam. Gitu. Minum air zam-zam itu kan seolah-olah kayak kita berikrar kepada Allah. Air zam-zam ini kan air mulia ya, air mujizat. Begitu kita minum itu kan seolah-olah kita berikrar, ya Allah, untuk memakai pakaian takwa, untuk memakai pakaian persamaan, persatuan. Tentu itu juga harus dimulai dengan diri kita, jangan menyentuh yang haram. Nah, jadi begitu kita minum air zam-zam, mestinya kita berikrar, ya saat air zam-zam ini masuk melalui mulutku, melalui daripada tenggorokan kerongkonganku sampai bersemayam di dalam perutku, ya Allah, mulai hari ini jangan ada lagi makanan dan minuman yang haram yang masuk bersemayam di dalam tubuhku. Nah, karena apa? Karena bagaimana kita mau bersatu, bagaimana kita mau bersaudara, bagaimana kita mau bertakwa, bagaimana kita mau semangat berjuang kalau badan kita nih masih berisi dengan yang haram. Karena makanan yang haram itu akan merusak jiwa. Orang kalau makan yang haram itu sulit diajak bersatu, sulit diajak mengaji, sulit diajak berjuang, sulit diajak untuk peduli dan hatinya keras dengan orang lain. Iya. Nah, jadi artinya kan minum air zam-zam bukan sekedar minum. Kalau sekedar minum kita bisa beli di condet, banyak orang jual air zam-zam. Beli, minum, selesai. Tapi kita minum di sana tuh ada makna, begitu. Itu air zam-zam itu nggak apa-apa ya dimandiin, orang cuci muka? Nggak apa-apa. Tabarukan nggak apa-apa. Tapi juga jangan sampai mubazir, jangan sampai terbuang-buang. Tapi untuk tabarukan nggak apa-apa. Boleh buat muka, boleh buat minum dan lain sebagainya. Itu dan air zam-zam itu kan sebetulnya di Makkah sana kan dibagikan gratis. Dibagikan gratis. Cuman memang dibatasi sekarang. Nggak kayak dulu. Dulu orang bisa ngambil bergalon-galon. Sekarang enggak. Untuk keselamatan penerbangan. Iya. Habib, waktu Habib di Arab itu di Mekah ya? Itu ya? Di Mekah. 3 tahun ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu Habib naik haji terus atau? Alhamdulillah, selama saya hijrah ke Mekah kemarin ini kita dapat 3 kali haji. 3 kali haji. Saya, istri, anak-anak, dan yang keempat semestinya seharusnya dapat itu kan COVID. Nah, jadi waktu COVID itu memang betul-betul dibatasi oleh pemerintah Saudi. Waktu itu kan cuma ada berapa 1.000 atau 1.500 orang yang boleh haji dan itu semua berjarak. Dan di tahun itu ya. Iya, kalau misalnya haji walaupun di lokal begitu itu tetap daftar juga ya? Kalau peraturan harus semua, walaupun itu orang Saudi sekalipun, itu mereka ada dicatat ya dalam database ya. Nah, mereka tuh boleh cuma 5 tahun sekali untuk haji gitu. Jadi memang sebetulnya ada yang namanya tasrih haji, izin haji. Jadi baik dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri gitu. Ada izin. Kalau nggak ada izin, ditangkap, dipulangkan. Bahkan kalau orang Saudi ada yang melanggar izin, andai kata ketahuan gitu melanggar izin, itu bisa ada kena sanksi denda atau penjara. Jadi Habib mengajukan izin terus gitu? Ya, kita selalu mengajukan izin. Ada proses. Mengajukan izin tuh ada proses. Nah, begitu kita dapat tasrih, kita bisa menunaikan ibadah haji. Kalau umrah? Sama lah dengan orang-orang di Indonesia. Kadang-kadang ada satu orang bisa haji 2-3 kali berturut-turut berapa tahun. Itu kan karena dia ngurus. Atau kadang-kadang hari ini dia ikut ONH, ya kan? Ternyata besok dia dapat undangan dari Raja Arab, ya kan? Hari berikutnya mungkin nanti dia dapat undangan dari kementerian. Biasanya saya lihat kawan-kawan yang hajinya beberapa kali ya karena ada kesempatan-kesempatan tadi. Kalau ONH sendiri kan sekali daftar sudah. Kalau umroh bisa berkali-kali? Kalau umroh bebas kecuali di saat COVID kemarin. Saat COVID kemarin memang semua harus daftar. Nah, kalau kayak kita nih ada apa ya? Ada semacam, kalau dulu kita ada apa sih itu? Ada aplikasi peduli lindungi. Nah, di sana juga ada aplikasi khusus untuk umroh waktu musim COVID.
Waktu di sana pernah kena COVID, Habib? Enggak, kita Nggak enggak. pernah, Kita ya? sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Hanya kita pernah mengajukan izin umroh pada saat Covid. Tapi nggak trauma kan bilang sehat ya? Repot juga nih bilang baik-baik saja diancam 10 tahun. Tuntutannya 6 tahun, vonisnya 4 tahun. Untung ada Mudah-mudahan nggak terulang. untung ada Karena, diskon ya ada diskon. di MA sana. Ini ada lagi, Bib ya. Iya. Saya justru ingin menggali hal-hal yang barangkali belum pernah digali kan. Heeh. Habib kan S3 ya sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi Habib itu S1-nya dari mana?